Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, kita berbahagia atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena kesempurnaan nikmat dari Allah itulah kita bisa terus melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sungguh bermohon kepada Allah agar titipan nikmat itu walaupun sekecil apapun menjadi sarana agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kita berharap menjadi hambanya Allah yang dipilih untuk bisa mengikuti seluruh risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah dikatakan dicintai oleh Allah seseorang kecuali dia mengikuti atau ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam Quran surah Ali Imran 31, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakan Muhammad kepada orang-orang yang mengaku dicintai oleh Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan mengampuni kalian, karena sesungguhnya Allah kita Maha Pengampun. Bapak Ibu sedaya, kita sudah sampai bab yang sunnah di dalam kitab sholat kita. Sebelum saya melanjutkan, saya ingin sedikit memberikan ilmu tentang hadis kepada panjenengan semua. Karena kita belajar waktunya terbatas, maka sambil belajar fikih, sambil belajar hadis, sambil belajar sirah, sambil belajar syarah Sama'il, mudah-mudahan bisa menjadi pengingat untuk kita semua. Dalam satu hadis yang cukup terkenal, di hadis Arba'in nomor 7, Rasulullah menyebutkan ad-dinu an-nasihat. Agama itu adalah nasihat. Inilah hadis Arba'in nomor 7. 42 kumpulan hadis yang setiap muslim harusnya tahu. Dan ini adalah nomor 7. Agama adalah nasihat. Kulna, kami berkata, liman, untuk siapa? Bapak Ibu sedaya, lihatlah sahabat semangatnya mencari ilmu. Kita tahu kualitas sahabat itu seperti apa. Orang yang sebagian diantaranya dijamin masuk surganya Allah. Ketika mendengar informasi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu an-nasihat, agama itu adalah nasihat, maka segera dia bertanya, liman, untuk siapa? Untuk siapa ya Rasulullah? Menunjukkan bahwa segera ingin tahu ilmu maksudnya. Maka diantara ciri kaum muslimin yang tawadhu dengan ilmu adalah orang yang ketika mendapatkan informasi terkait dengan ilmu segera ingin tahu. Segera ingin tahu. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lillah, untuk Allah. Nanti saya jabarkan sedikit. Kemudian wali kitabihi, untuk kitabnya. Wali rusulihi, untuk rasulnya. Kemudian wali a'immatil muslimin, untuk pemimpin kaum muslimin. Wa ammatihim, dan untuk seluruh kaum muslimin. Bapak Ibu sedaya, hadis ini diuraikan oleh Tamim bin Aus Ad-Dari, salah seorang yang pernah melihat langsung Dajjal. Beliau adalah salah seorang sahabat yang pernah diperlihatkan langsung Dajjal. Tamim bin Aus Ad-Dari. Kemudian tentu saja kita bertanya-tanya Bapak Ibu sedaya, agama itu adalah nasihat. Ini semisal dengan Rasulullah bersabda, al-haji Arafah. Haji itu adalah Arafah. Intinya haji adalah Arafah. Ad-du'a huwal ibadah. Ad-du'a muhul ibadah. Doa itu adalah intisarinya ibadah. Kita sholat, kita zikir, semuanya sesungguhnya adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara di sini disebutkan ad-dinu an-nasihat. Sesungguhnya agama itu nasihat. Bapak Ibu sedaya, ini kenapa saya sampaikan? Karena nasihat itu sudah diserap dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Dalam bahasa kita, nasihat itu berarti memberi saran, gini bang,
Tapi dalam bahasa Arab itu bukan begitu. Nasihat itu bukan berarti memberi saran. Masa iya kita memberi saran kepada Allah, memberi saran kepada kitabnya, memberi saran kepada nabinya? Kan nggak mungkin. Maksud dari nasihat dalam bahasa Arab adalah al-khiyatoh, salah satu artinya. Al-khiyatoh itu menjahit, Bapak Ibu. Arti nasihat dalam bahasa Arab itu kholasoh atau al-khulus atau ikhlas atau murni atau memurnikan atau khoto atau al-khiyatoh, yaitu menjahit. Maksudnya bagaimana? Menjahit itu kan menyempurnakan bagian per bagian. Menyempurnakan bagian per bagian. Maka secara istilah, arti dari nasihat adalah irodatul khair lil mansoh lahu. Jadi gini Bapak Ibu Sedoyo, perbedaan antara nasihat bahasa Indonesia dengan nasihat bahasa Arab. Kalau nasihat bahasa Indonesia itu memberi saran. Saya memberi saran ke Pak Andri misalnya, itu nasihat dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau nasihat dalam bahasa Arab artinya, kalau saya memberi nasihat kepada Pak Andri, artinya saya ingin Pak Andri mendapatkan yang terbaik. Saya berlaku paling baik yang saya bisa untuk yang mendapat nasihat. Maka dikatakan nasihat untuk siapa? Liman, untuk Allah. Maksudnya adalah kita memberikan diri kita, menyediakan diri kita itu untuk menjadi yang terbaik di sisi Allah. Contoh, karena Allah adalah Rabb kita, maka kita akan beribadah sebaik mungkin kepada Allah. Itu maksudnya nasihat. Jadi beda dengan bahasa Indonesia. Makanya dikatakan ad-dinu an-nasihat. Agama itu adalah nasihat, Bapak Ibu Saudara. Intinya agama ya nasihat. Yaitu ingin yang terbaik. Maka dikatakan nasihat kepada Allah maksudnya adalah memurnikan ibadah dan ketaatan hanya kepada Allah. Maksudnya kita ingin berlaku terbaik mansohlahu untuk yang mendapatkan nasihat itu. Berarti kita ingin memurnikan ibadah kita total hanya untuk Allah saja. Demikian juga li kitabihi, untuk kitabnya. Berarti kita memperlakukan Al-Quran sebagaimana seharusnya diagungkan. Kita ingin menempatkan Al-Quran yang terbaik. Berarti kita patuh terhadap aturannya, membacanya, memahaminya, kemudian mensyiarkannya. Itu maksud nasihat. Kemudian li rasulihi, demikian juga Rasul. Berarti kita mentaati. Rasulullah bersabda, seluruh umatku masuk surga ilaman aba, kecuali yang nggak mau. Maka sahabat bertanya, waman ya'ba ya Rasulullah, memangnya ada yang nggak mau masuk surga ya Allah? Rasulullah menyebutkan, siapa yang mentaatiku masuk surga, waman asoni, siapa yang mengingkariku masuk neraka. Berarti nasihat kepada Nabi Muhammad SAW artinya kita betul-betul taat dan patuh kepada Nabi Muhammad SAW dalam seluruh risalahnya. Kemudian Bapak Ibu Sedoyo, nasihat kepada pemimpin berarti kita ingin pemimpin kita mendapatkan yang terbaik, fasilitas terbaik, biar mendapatkan keputusan terbaik. Kita tidak merongrongnya, tidak merusaknya. Itu pemimpin, nasihat untuk pemimpin. Bagaimana nasihat kepada nasihat kepada amatihim, kepada seluruh kaum muslimin? Saling mengingatkan. Saling mengingatkan. Kita ingin teman-teman kita mendapatkan surga. Kita ingin teman-teman kita rajin ibadah. Maka di sini lahirnya adalah tidak ada permusuhan, tidak ada kebencian, nggak ada. Makanya dikatakan ad-dinu an-nasihat. Adanya membahagiakan, menyenangkan. Karena kita ingin orang-orang baik. Kita ingin dia mendapatkan terbaik di sisi Allah, baik dunia maupun akhiratnya. Nah, makanya ini dikatakan salah satu hadis yang sangat penting, sehingga disebutkan di dalam hadis arba'in yang 42 itu. Kita tahu sekali lagi Bapak Ibu Sedoyo, wajiblah buat kita untuk mempelajari setidaknya 42 hadis itu. Menjadi muslim 60 tahun sampai nggak pernah baca hadis arba'in ini ya kebangetan. Makanya sering saya sampaikan potongan-potongan seperti ini. Kemudian Bapak Ibu Sedoyo, di dalam sarah hadis ini disebutkan tentang bagaimana sikap kita terhadap ilmu. Para ulama menyebut
Karena sahabat itu sangat semangat di dalam ilmu, padahal ilmu mereka sudah banyak. Buktinya ketika dikatakan ad-dinu an-nasihat, langsung bertanya, liman, untuk siapa? Untuk siapa? Jangan-jangan untuk saya, gitu maksudnya. Okay. Maka para ulama menyebutkan ada dua orang yang akan terhalangi dari ilmu, Bapak Ibu. Okay. Jadi alhamdulillah duduk di sini insya Allah termasuk yang dimudahkan dalam ilmu. Yang pertama adalah mustahyin, adalah orang yang sangat pemalu. Ada orang yang mau duduk di majelis malu, malu, pemalu banget, berkumpul dengan orang malu, bertanya malu. Ada yang malu karena kedudukannya juga. Aduh, nih aku takut apa ya nggak merendahkan diri sendiri. Bisa jadi ini akan terhalangi oleh ilmu, terhalangi dari nasihat, Bapak Ibu sedaya. Kemudian yang kedua adalah mustakbir, adalah orang yang sombong. Dia pasti akan terhalangi oleh ilmu. Orang sombong di dalam syariat artinya menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Orang sombong secara syariat artinya menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Jadi kalau terlintas di dalam diri kita ada merasa benar sendiri dan kemudian kita merendahkan orang lain, itulah kesombongan, subhanallah. Maka ad-dinu an-nasihat diberi syarat dua ini, yaitu terhindar dari mustahyin dan mustakbir. Jangan jadi orang yang pemalu banget nganti arep takun wedi. Jangan jadi orang yang sombong sampai naudzubillah dia tidak mau belajar dengan orang lain. Nah, Bapak Ibu sedaya, para ulama menyebut terkait dengan ini al-ilmu, ilmu itu adalah musuh bagi yang merasa tinggi, Bapak Ibu sedaya. Karena ilmu itu disifati seperti air. Dan kita tahu air itu musuh bagi tempat yang tinggi. Gini apa nggih? Air kalau di tempat tinggi pasti dia akan mengalir ke bawah ke tempat yang rendah. Dan demikian ilmu, Bapak Ibu sedaya. Ilmu itu sifatnya persis seperti air kata para ulama, yaitu akan mendatangi orang-orang yang tawadu, orang-orang yang mau merendahkan dirinya, orang-orang yang mau, dalam bahasa kita rela ndlosor istilahnya tuh. Demikianlah maka dia akan ditumpahi ilmu yang banyak. Dan ini benar Bapak Ibu sedaya, dan ini benar. Banyak di antara teman-teman yang terhalangi mendapatkan ilmu justru karena kepandaiannya, terhalangi dari ilmu justru karena kedudukannya, terhalangi oleh ilmu karena doktornya, subhanallah. Kadang-kadang mungkin dia dokter fisika mau belajar agama dari nol lagi, malu, ya kan? Atau mungkin ya masa iya saya duduk di situ, subhanallah. Kenapa saya cerita seperti ini Bapak Ibu sedaya? Kebetulan beberapa di antara jamaah itu mereka orang-orang yang sudah dirahmati Allah begitu. Kesaksian mereka mengatakan, ya Allah Ustaz, seandainya saya masih pakai ilmu dulu, saya bakal buta sampai tua, nggak tahu apa-apa, walaupun saya seorang doktor gitu. Itu dia dekan bahkan, tapi kan di bidangnya, di bidang agama mungkin dia harus tawadu, kemudian drosor, kemudian dia akan dialiri ilmu yang banyak. Ini penting Bapak Ibu sedaya. Maka dikatakan ad-dinu an-nasihat, masuk di antara jajaran hadis yang dianggap penting di dalam hadis arba'in. Malam ini saya mencoba mengingatkan yang demikian karena kita sudah belajar cukup panjang, untuk refresh lagi supaya kita tetap semangat di dalam agama. Bapak Ibu sedaya, para ulama menyebut agama itu tegak dengan saling menasihati. Maksudnya saling ingin orang baik. Menasihati di sini sekali lagi dalam bahasa Arab, yaitu saling ingin orang lain baik. Maka dikatakan tidaklah dikatakan menjadi muslim yang sempurna sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai diri sendiri, walaupun ini enggak mudah ini. Mencintai orang lain, mencintai saudara muslim kita sebagaimana mencintai diri kita, ini enggak mudah ini. Tapi sesungguhnya agama kita tegak dengan itu. Makanya agama Islam tegak dengan nasihat, yaitu keinginan memberikan yang terbaik, keinginan yang terbaik untuk orang-orang lain. Dan agama tidak tegak di dalam ruang saling membenci. Agama tidak tegak dengan menjelekan. Agama tegak dengan di atas nasihat. Maka dikatakan ad-dinu an-nasihat. Saya ketika mempelajari hadis ini dulu merinding juga gitu. Selama saya kuliah waktu itu saya berpikir ya urusan saya gitu. Ternyata agama itu tegak justru dengan keinginan orang lain menjadi baik. Dan ini kita insya Allah mudah-mudahan dengan ngaji seperti ini dirahmati oleh Allah. Sehingga keinginan kita hanya bagaimana lingkungan kita bahagia, jamaah kita bahagia, teman kita bahagia, insya Allah. Itu hadis ke-7. Kemudian saya mengingatkan pula hadis yang ke-8.
Ini sambil belajar hadis arba'in Bapak Ibu, supaya dengan ilmunya banyak, tidak hanya belajar fikih tok, yaitu tentang perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang sering disalah mengerti Bapak Ibu sedaya, makanya saya sampaikan, yaitu umirtu, saya diperintahkan oleh Allah, umirtu, saya diperintahkan oleh Allah untuk an uqatilu, untuk apa itu? Kotil enggak? Kotil itu untuk memerangi manusia. Bayangin bahasanya begitu itu. Ini sering digunakan oleh orang-orang liberal, mengatakan tuh kan Islam kejem, makso-makso gitu. Tuh hadisnya kayak gitu. Makanya saya sampaikan malam hari ini biar tidak salah pengertian. Umir tuh diperintahkan kepada saya untuk memerangi manusia hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, sampai mereka mengucapkan bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, wa yuqimus shalah, melaksanakan salat, wa yutuz zakah, melaksanakan zakat. Kemudian dikatakan fa idza fa'alu dzalik, jikalau mereka sudah bersyahadat, sudah salat, sudah zakat, maka asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka selamatlah harta dan darahnya. Ini mudin itu nih. Hadisnya mudin ini mboten. Ini saya sampaikan supaya kalau jangan dengar di luar jangan sampai salah pengertian. Karena ini masuk jajaran hadis di dalam hadis arba'in nomor 8. Yang jangan harus tahu nih, hadis arba'in itu harus tahu semua kaum muslimin, jangan enggak. Kalau enggak bisa mempelajari yang 7.000 lebih itu, ya minimal 42 ini paham dan pernah dengar. Kemudian ilal haqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Wa hisabuhum Allah Ta'ala, adapun hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sedaya, hadis ini ada kata-kata uqatilun nas, memerangi manusia. Jangan salah pengertian. Maksud manusia di sini adalah manusia-manusia khusus. Enggak sembarang orang kemudian kok diperangi, bukan. Dan di sini bukan dibunuh, diperangi maksudnya diberi pelajaran-pelajaran penting agar mereka mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan inilah tugas nabi dari sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran surah An-Nahl ayat ke 36. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wajtanibut taghut. Diutus nabi kepada masing-masing kaum, tugasnya apa Bapak Ibu? Agar orang-orang beribadah, menyembah kepada Allah dan menjauhi sesembahan selain Allah. Itu tugasnya itu. Maka dikatakan yang namanya al-anbiya dinuhum wahid. Para anbiya dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu agamanya satu, yaitu tauhid, yaitu berserah diri alias muslim, Bapak Ibu. Sedangkan syariatnya berbeda-beda. Syariat Nabi Musa, syariat Nabi Isa, syariat Nabi Ibrahim dengan kita berbeda, tapi inti ajarannya sama seperti yang ada di dalam hadis ini. Jadi Rasulullah memang diperintahkan agar orang-orang itu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Bapak Ibu sedaya, maka kita ngaji seperti ini Bapak Ibu, mau belajar fikih, mau belajar macam-macam, intinya adalah agar panjenengan itu sadar betul terlahir untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah jin dan manusia diciptakan kecuali memang hanya untuk beribadah kepada Allah saja. Maka pastikan jenengan melangkahkan kaki untuk ibadah, menggerakkan tangan untuk ibadah, memandang untuk ibadah, mendengar untuk ibadah. Apalagi sudah di atas 50 tahun, harus selalu bernilai ibadah Bapak Ibu sedaya. Minggu ini saya itu dikabari orang meninggal tuh 3 sekaligus. Ini orang-orang saya kenal semua nih. Satu teman SMP, berarti seumuran saya Pak, udah meninggal. Sehat, kecelakaan, masuk rumah sakit, langsung meninggal. Subhanallah, dikubur hari ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmatinya. Yang kedua, bapaknya teman saya akrab, dulu ranking 1 terus juga di SMP, meninggal. Terakhir tadi tetangga saya selang 4 rumah meninggal juga. Subhanallah Bapak Ibu sedaya. Makanya pastikan kita tuh selalu ingat bahwa
agar kita itu husnul khotimah, yaitu meninggal dalam keadaan kita lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini diingatkan oleh Allah kepada Rasulnya langsung, umirtu, kuperintahkan kepada engkau Muhammad agar orang-orang itu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Dan kita ucapkan itu di dalam at-tahiyyatul lillah atau at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah dan seterusnya itu. Kita mengucapkan lagi di situ asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Bapak Ibu sedaya. Maka kita harus sadar betul situasi ini terus dibangun ini Bapak Ibu. Maka kita ngaji seperti ini salah satunya dalam rangka itu Bapak Ibu. Dalam rangka agar kita tuh ingat betul, terus betul seperti itu. Bapak Ibu sedaya, di sini dikatakan kalau orang sudah bersahadat, sudah sholat, sudah zakat, kata Rasulullah dia aman terhadap Rasulullah SAW. Maksudnya apa? Haram buat kita mengganggu orang muslim, baik harta maupun darahnya. Bagaimana orang non muslim? Orang non muslim khusus, yang diperang itu yang khusus, yaitu orang-orang yang harbi. Jadi orang non muslim itu ada 4 golongan Bapak Ibu, yaitu orang-orang yang saya sebutkan jenisnya di sini, supaya jangan sampai salah pengertian dengan hadis ini maksudnya. Yang pertama adalah mu'ahad. Mu'ahad adalah orang kafir yang memiliki perjanjian dengan orang muslim, maka ini haram diperangi Bapak Ibu. Jadi kalau jenengan punya tetangga non muslim, itu nggak boleh jenengan mengganggu. Bahkan Rasulullah bersabda, man qatala mu'ahadan, barang siapa yang membunuh mu'ahadan, orang kafir yang berada di dalam perjanjian, maka dikatakan sungguh dia tidak mencium bau sorga. Padahal bau sorga itu wanginya tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Coba bayangin, Islam itu lembutnya segitunya loh Bapak Ibu. Ada orang dari negeri kafir misalnya datang ke Indonesia, kan udah dapat perlindungan lewat apa namanya tuh, kartu masuknya itu. Kok kita ganggu, apalagi dihilangkan nyawanya? Kata Rasulullah, ojo kok mlebu surga mambu wangine we ora iso. Padahal mambu wangine surga niku 40 tahun perjalanan, subhanallah. Ini betapa Islam itu lembutnya luar biasa. Makanya memahami hadis tadi itu jangan sampai salah pengertian, karena Bapak Ibu saya sampaikan kenapa? Karena hadis ini digunakan oleh orang-orang yang nggak suka sama Islam. Tuh hadisnya kayak gitu, kon mateni wong non muslim toh, gitu itu loh Pak. Ini jangan sampai salah pengertian. Kemudian ada juga kafir musta'man, yaitu orang kafir yang masuk ke negeri muslim dan mendapatkan jaminan dari negara atau jaminan dari salah seorang keluarganya muslim. Kayak sedulurku ojo tok kapak-kapak, maka haram buat kita mengganggunya Bapak Ibu. Kemudian kafir dhimmi, yaitu orang non muslim masuk ke negeri muslim, dia mendapatkan jaminan dengan dia membayar jizyah, membayar pajak, semacam pajak. Maka itu juga tidak boleh diganggu Bapak Ibu. Adapun hadis tadi kita suruh memerangi siapa? Yaitu kafir harbi, yaitu orang-orang non muslim yang mengusir dari tempat tinggal kita. Jenengan sudah tinggal di sini, tiba-tiba jenengan diusir, itu jenengan baru boleh melawan Bapak Ibu. Sedemikian yang namanya agama kita itu membimbing kita Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu sedaya, bayangkan lembutnya Rasulullah membimbing kita. Kepada orang non muslim saja sebegitu lembutnya, bagaimana kita dengan saudara muslim kita? Makanya sering saya katakan, kita hidup itu sebagai muslim nggak bisa hanya akimi sholah tambah wa ita'i zakah, hanya rajin ibadah kepada Allah, tidak mau peduli pada lingkungan, itu nggak bisa Bapak Ibu. Kalau kepada non muslim saja kita disuruh sangat lembut, bagaimana dengan muslim kita? Makanya kita ngaji seperti ini, saya berharap betul melahirkan kelembutan hati, yang dengan demikian kita akan saling menolong, dan mudah-mudahan dengan ini kita mendapatkan banyak kebaikan. Saya berusaha untuk menggabungkan banyak jamaah. Contoh misalnya yang saya ceritakan dengan Pak Hartadi misalnya. Saya kemarin dapat kabar dari Pak Alim,
alhamdulillah sudah jalan Mas Awan usahanya. Ini menggabung-gabungkan seperti itu. Jadi satu informasi positif ke informasi positif yang lain gitu. Dan berkembang, insya Allah berkembang. Kalau dengan bergabung seperti itu insya Allah berkembang, insya Allah. Nah ini Bapak Ibu, jadi persoalan bahwa kita itu suruh mempertahankan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, itu benar-benar kita pegangi betul. Saya izin minum dulu Pak. Monggo Pak diminum Pak. Bismillah. Bismillah. Insya Allah nanti dilanjutkan di lain waktu untuk hadisnya. Kita belajar sambil jalan. Kemudian Bapak Ibu, kemarin ada yang saya kelewat satu, sebelum membahas tentang masalah sunnah mengangkat tangan yang di 4 tempat, yaitu ketika takbiratul ihram, ketika hendak ruku, ketika bangun dari ruku, dan ketika bangun dari tahiyat awal. 4. Nah, sekarang bangkit dari rokaat 1 ke rokaat 2. Ini saya kemarin lupa nggak dibahas ini. Maka saya bahas malam hari ini. Bagaimana cara bangkit dari jenengan dari rokaat 1 ke rokaat kedua. Sangat dipahami Bapak Ibu? Jenengan sholat selesai 1 rokaat, 2 sujud, kemudian jenengan hendak bangkit berdiri. Itu bagaimana? Yang pertama, membaca takbir intikal. Takbir intikal di dalam mazhab Hambali dihukumi wajib. Di dalam mazhab Syafi'i dihukumi sunnah, mustahab. Ini kalau nggak keliru masuk sunnah abad. Sunnah yang jika lo ditinggal harus diganti sujud syahwi. Kalau di mazhab Hambali jelas itu wajib. Artinya kalau jenengan sengojo nggak mengucapkan Allahu Akbar ketika bangkit, maka menurut mazhab Hambali batal. Tapi nek jenengan lali kok tiba-tiba jujur ke atas tanpa takbir, maka sujud sahwi. Saya dipahami Bapak Ibu? Ini bedanya antara rukun dan wajib. Kalau di mazhab Syafi'i rukun dan sunnah abad gitu. Ini beda istilah saja. Ini beda istilah. Kemudian apakah kita duduk istirahat ketika hendak naik ke rokaat yang kedua? Ada 2 pendapat. Ada yang menyarankan untuk duduk istirahat jikalau perlu. Ada yang menyarankan duduk istirahat setiap mau naik. Jadi dan masing-masingnya itu ada dalil pendukungnya. Bagaimana sekarang kalau imam tidak duduk istirahat, jenengan duduk istirahat? Imam Nawawi menyampaikan tidak masalah. Tidak masalah. Saya imam langsung, biasanya imam langsung. Kemudian jenengan duduk istirahat, yaitu duduk iftiros sesaat. Duduk istirahat harus sempurna. Kapan jenengan takbir intikal? Ketika dari duduk istirahat. Kalau jenengan memilih duduk istirahat. Sangat dipahami Bapak Ibu. Sujud Allahu Akbar, kemudian jenengan duduk istirahat, maka sujud ke istirahatnya nggak mengucapkan takbir, maksudnya sujud ke duduk istirahat diam, jenengan baru Allahu Akbar dari duduk istirahat. Sekali lagi, kalau jenengan memilih duduk istirahat dulu. Tapi kalau jenengan langsung dari sujud ya Allahu Akbar langsung. Saya dipahami Bapak Ibu. Ini cara bangkit dari rokaat 1 ke rokaat kedua. Cara bangkit yang benar secara umum bertumpu pada 2 tangan. Karena ada hadis lain yang bertumpu pada kaki, tapi kemudian dibantah karena lemah di perawinya. Maka yang kuat adalah bertumpu pada 2 tangan. Ini yang lebih kuat dan ini lebih mudah. Gimana? Nah, jenengan nggak bertumpu pada tangan, berpotensi kejengkang Bapak Ibu. Coba jenengan kalau habis sujud
kemudian jenengan bertumpu pada kaki begini. Nah angel toh nggih. Kalau begini lebih mudah, nggih mboten? Nggih mboten? Saya tahu bedanya Bapak Ibu. Kalau jenengan langsung pakai kaki kan berat, tapi jenengan bertumpu pada tangan ini yang lebih kuat ini pendapatnya. Jadi sekali lagi pendapat yang lebih kuat adalah bertumpu dengan tangan dan ini lebih bijaksana. Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih ya'jinu fi sholatihi. Jenengan mungkin pernah dengar nggih? Ya'jinu itu apa? Kal ajin, seperti orang yang apa namanya itu? Ngulek-ngulek adonan. Nggih. Artinya meletakkan tangan. Ini namanya ngulek-ngulek adonan itu pripun? Kan mboten-mboten ngambang, mesti begini kan? Nggih. Makanya dikatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bangkit maka melakukan yang namanya ya'jinu. Ya'jinu yaitu perbuatan ini. Apa? Nguleni adonan itu loh. Wong Cilacap bilangnya nguleni atau mengolah adonan itu. Maka berarti tangan kita diletakkan. Nah, cara meletakkan tangan ini ada dua lagi, yaitu dengan dikepalkan. Karena orang Arab itu kalau ngadon tuh begini, tapi juga boleh begini. Bahkan sebagian ulama berpendapat ngene wi ora apa-apa. Ngene wi ora apa-apa. Tetapi yang menjadi pembicaraan para ulama yang lazim adalah begini atau begini. Jadi kalau jenengan ibu-ibu nggak lihat nih. Gini Bu, jadi jenengan boleh ngangkat dari bawah, boleh begini atau boleh begini. Karena ajin itu adalah mengolah adonan. Berarti tangan jenengan itu diletakkan di lantai, nggih boleh seperti itu Pak, atau boleh seperti ini. Dua-duanya boleh. Bahkan ulama lain mengatakan ngene ya ora apa-apa. Ngene ya ora apa-apa. Ini hadisnya adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian keterangan ulama tabi'in, Al-Asraq bin Qais, ra'aitu Abdullah bin Umar wa huwa ya'jinu fi sholati ya'tamidu ala yadahi idza jama'. Jadi ngaten. Saya melihat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu melakukan ajin ketika sholat, yaitu bertumpu pada kedua tangannya ketika hendak berdiri. Jadi sekali lagi, pendapat yang kuat yang bertumpu kepada tangan, walaupun sekali lagi ada hadis lain yang bertumpu kepada dua kakinya. Tapi sekali lagi, hadis yang bertumpu kepada dua kaki disoal di salah satu perawinya. Pokoknya perawinya dianggap tidak sikoh. Maka jenengan kalau mau aman pakai yang tangan. Kemudian yang dimaksud gerakan ajin atau al-ajinu adalah gerakan seperti orang mengaduk adonan dengan kedua tangannya, sehingga kondisi kedua telapak tangannya ketika dijadikan tumpuan untuk bangkit bisa dengan cara mengepal atau dibuka. Dua-duanya masuk dalam ajin. Orang Jawa mungkin begini, nguleni begini bukan? Kalau orang Arab begini kebiasaannya. Makanya sekali lagi, al-ajinu itu diartikan dua ini, boleh begini, boleh begini. Jadi sekarang kalau dengan melihat orang yang begini, yo ojo kaget, jangan dikira ngejak gelut. Oh, ngepel-ngepel kayak gitu. Memang ada dalilnya. Itu yang disampaikan malam hari ini, karena waktunya terbatas. Kita belajar sambil jalan. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.